Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Anggun akan menjelaskan terkait materi teori hibridisasi. Nah, selain teori domain elektron atau FSEPR untuk menentukan bentuk molekul, kita dapat menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Teori hibridisasi di sini menjelaskan terkait proses penggabungan hibridisasi orbital-orbital atom yang digunakan dalam membentuk suatu ikatan. Nah, teori hibridisasi ini juga disebut dengan teori ikatan valensi. Nah, ada apa saja orbital dari teori hibridisasi ini? Ada orbital sp. Nah, ini nantinya akan membentuk orbital hibridisasi linier. Bentuknya adalah linier. Seperti pada teori domain elektron, linier berarti sudutnya 180 derajat. Kemudian orbital hibridisasi sp2. Nah, di sini disebut segitiga planar atau segitiga sama sisi. Berarti sudutnya adalah 120 derajat. Selanjutnya adalah hibridisasi orbital sp3 atau tetrahedral atau tetrahedron dengan sudut 109,5 derajat. Selanjutnya adalah orbital hibridisasi sp3d yang kita sebut sebagai TBP atau bipiramidal trigonal. Nah, pada posisi aksial dan ekuatorial. Untuk aksial dengan ekuatorialnya 90, tetapi sesama ekuatorial sudutnya 120. Dan orbital hibridisasi terakhir adalah sp3d2. Nah, ini adalah bentuk oktahedral. Baiklah, untuk dasar dari teori orbital ini, kalian perlu mempelajari macam-macam bentuk orbital dari molekul. Nah, orbital yang pertama yaitu orbital S. Orbital S ini bentuknya seperti ini. Yang warna hijau seperti bola. Nah, sedangkan orbital P, nah, orbital P seperti ini yang berwarna biru. Jadinya dia seperti bola golf ya, tetapi atas kok bola golf sih? Yang botolnya golfnya. Jadi yang atas dan yang bawah itu sama besarnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah orbital D. Orbital D seperti ini. Jadinya seperti orbital P tetapi ada posisi yang atas bawah sama kiri kanan. Oke, selanjutnya untuk orbital S. Nah, di sini Bangun punya 1S. Nah, ukurannya sekian. 2S sekian. 3S sekian. Nah, semakin besar kulit atom. Nah, kulit ketiga kan ya. Maka bentuk orbital S-nya akan semakin besar. Jadi bentuk bolanya ini akan semakin besar. Nah, selanjutnya adalah orbital P. Nah, orbital P ini ada 3 jenis. Nah, kita ingat materi yang terdahulu. Jika dia orbitalnya itu P, maka bilangan azimutnya apa? L-nya berapa? Nah, L-nya adalah 1. Nah, jika L-nya 1, M-nya berapa? M-nya berarti min 1, 0, plus 1. Nah, berarti ada berapa orbital? Ada 3 orbital yang dulu kita gambarkan dengan kotak-kotak itu. Nah, ada 3 orbital, yaitu
min 1, 0 plus 1. Maka dari itu, untuk orbital P itu juga ada 3 jenis. Yang pertama adalah PX. PX maksudnya berarti kalian harus memahami 3 sumbu. Sumbu yang pertama adalah X. Nah, X adalah yang mendatar. Sumbu yang kedua adalah Y. Y adalah yang menuju ke belakang. Dan Z adalah yang ke atas. Nah, seperti itu. Sudah bisa dipahami ya untuk sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk yang orbital PX itu maksudnya bagaimana? Untuk PX, orbital PX itu berarti dia orbitalnya itu ada pada sumbu P. Nah, ini kan ada pada sumbu P. Nah, seperti itu. Makanya dia disebut orbital PX. Nah, bagaimana dengan PY? Nah, kalau PY berarti dia orbital P-nya ada pada sumbu Y atau tertusuk pada sumbu Y. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan sumbu Z atau PZ, orbital PZ berarti orbital P-nya ada pada sumbu Z atau tertusuk sumbu Z. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah orbital D. Nah, orbital D 2 kalinya orbital P ya. Tadi bentuknya ada atas, ada bawah. Pokoknya dia seperti bunga, seperti ini. Ada ini kan, kalau ini hanya P. Nah, ada 2 P gitu. Ini, terus kemudian ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kenapa jumlah dari orbital P sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa sejumlah 5? Sama dengan pembahasan yang orbital P, kenapa ada 5? Nah, itu berasal dari sini. Orbital D, nah, itu berarti bilangan kuantum azimutnya berapa? 2. Nah, berarti bilangan kuantum magnetik yang menunjukkan orbitalnya berapa? Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Sehingga, seperti yang materi sebelumnya, kalau kita membuat kotak atau yang menunjukkan orbital molekul ada 5 ya. Oke. Nah, maka dari itu orbital D sejumlah 5. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk orbital DXY, nah, berbeda dengan tadi. Kalau untuk yang orbital P, kalau PX berarti kan dia tertusuk pada sumbu X. Nah, ini dia orbital DXY. Nah, sumbu X kan ini, sumbu Y-nya ini. Maka orbital DXY itu adalah orbitalnya berada di antara
sumbu X dan sumbu Y. Nah, diantaranya. Maka dituliskannya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Seperti itu. Ya. Nah, sedangkan untuk orbital dxz berarti kita harus memahami sumbu x-nya di sini, sumbu z-nya ke atas. Nah, berarti diantaranya. Nah, mana diantaranya? Ya berarti di sini, di sini, di sini, dan di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah orbital DYZ. Oh, berarti dia di antara sumbu Y dan sumbu Z. Nah, maka di mana posisinya? Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke, selanjutnya adalah orbital dx kuadrat y kuadrat. Nah, jika orbital dx kuadrat y kuadrat itu berarti orbitalnya pada sumbu x dan pada sumbu y. Nah, berarti sudah, berarti dia tertusuk di sana. Nah, tertusuk sumbu X berarti ini, dan tertusuk sumbu Y berarti ini. Oke, selanjutnya adalah yang orbital dz kuadrat. Nah, dz kuadrat ini berarti dia tertusuk hanya pada sumbu z saja. Yang mana? Ya berarti yang ini, tertusuknya pada sumbu z saja. Nah, untuk bentuk molekul, nah sesuai dengan teori hibridisasi itu ada 5 yang seperti awal tadi, sp, nanti bentuknya linier, jenis hibridisasi sp2, trigona plana tadi, sp3 tetrahedral, dan sp3d adalah trigona bipiramida TBP, dan sp3d2 oktahedral. Terima kasih. Nanti masing-masing orbital hibridisasi akan saya bahas satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.